Hai, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di YouTube channel aku ya, Bunda Ji. Aku mau share kegiatan aku hari ini menjelang lebaran ya teman-teman. Alhamdulillah gak kerasa ya, udah H-2 lebaran. Insya Allah kalau lebarannya di tanggal 31 ya mam. Pagi ini aku itu ke pasar, gak ke pasar juga sih, ngelewatin pasar tadi ya mam. Tapi karena ramai banget, penuh sesak, jadi orang-orang udah pada antusias belanja ya. Ada yang beli daging, terus ayam ya, itu rame banget. Jadi aku nggak berhenti karena aku juga nggak mau beli daging ya. Tadi itu rencananya mau beli ayam sama beli sayur-sayuran aja. Beli ayamnya juga aku nggak banyak ya mam, cuma setengah kilo. Jadi memang sengaja aku nggak nyetok karena di kulkas aku udah ada lorade. Jadi ya aku cari kios sayur aja yang sepi ya, yang deket-deket rumah juga, karena belanjanya juga nggak begitu banyak gitu. Kecuali aku belanjanya banyak banget, mendingan ke pasar. Tapi melihat kondisi pasar yang sangat ramai dan belanjaan aku dikit, itu kayaknya nggak worth it deh. Kalau harus berdesakan sama banyak orang, terus aku juga kan kalau ketemu banyak orang gitu ya, ngelihat yang ramai-ramai itu udah habis duluan ya mam energinya. Jadi ya udah aku beli di kios sayur aja gitu. Dan tadi pagi juga aku udah udah beresin belanjaan aku yang cuma sedikit itu ya. Tadi itu totalnya juga nggak sampai 100.000 ya mam, karena memang stok di kulkas aku ada nggak banyak ya, kayak makanan yang siap saji itu udah ada gitu. Dan aku juga nggak berlebaran di rumah ya, karena aku muda, jadi aku harus keliling duluan gitu. Jadi ya nggak perlu nyetok banyak-banyak bahan makanan gitu ya mam. Oke, jadi kegiatan aku di H-2 lebaran ini yang jelas aku bersih-bersih rumah ya. Kalau teman-teman sendiri lagi sibuk apa nih di H-2 lebaran ini? Apa udah ada yang berangkat mudik? Buat teman-teman yang udah berangkat mudik, hati-hati di jalan ya, selalu jaga keselamatan teman-teman masing-masing ya. Kalau ngantuk mending minggir dulu aja, istirahat dulu gitu ya, baru melanjutkan perjalanan, karena nggak perlu buru-buru, yang penting selamat sampai tujuan ya. Dan bisa berkumpul bersama keluarga besar di kampung gitu. Kalau aku rencananya mudiknya kan masih besok ya, jadi hari ini aku harus full beberes rumah supaya nanti pas hari H lebaran itu kan aku udah pulang lagi ya mam ke sini, itu rumah dalam kondisi bersih dan siap menerima tamu ya, kalaupun ada gitu. Aku beberesnya dimulai dari teras depan sini ya mam. Terus aku juga mau cerita sedikit. Jadi semalam itu aku keliling ya untuk cari tambahan kue kalengan, dan ternyata aku nemunya di toko yang merah ya mam ya. Aku beli 2 kalengan gitu tambahan untuk jaga-jaga. Terus aku kehilangan kunci rumah aku mam, makanya ini jendelanya dibuka lebar ya sama suami aku, dibuka lah bagian penyangganya supaya bisa keluar masuk lewat jendela. Untung aja pak suami itu bisa ya mam masuk ke rumah meskipun gak ada kuncinya, karena ya yang punya rumah lah udah tahu ya ininya rumah ya mam ya, selanya pokoknya tuh udah tahu. Jadi alhamdulillah kita bisa masuk. Dan kebetulan cadangannya itu ada di rumah mama aku mam, jadi cadangannya tuh ada di kontak motornya pak suami jadi satu, dan motornya tuh lagi dititipin di rumah mamaku, ditukar sama mobil yang merah ini ya mam. Ini mobilnya mamaku, sementara lebaran aku pakai dulu ya untuk berlebaran, karena bawaan aku tuh lumayan banyak dan gak bisa bawa motor ya mam untuk mudik ke rumah mertua aku, terus ke rumah mama aku juga bawaannya banyak gitu. Jadi biar gampang suami aku tuker pakai mobil dulu sementara. Dan anehnya kunci itu tuh hilangnya di dalam mobil mam. Kita udah nyari di dalam mobil itu nggak ada,
Terus ke tempat-tempat yang aku kunjungi tadi malam juga nggak ada ya mam, nggak jatuh gitu. Gak tahu sampai sekarang juga nggak ketemu ya. Ya udahlah, mau gimana ya teman-teman, nanti aku ganti aja handle-nya ya setelah lebaran nanti, biar lebih tenang gitu ngerjainnya ya. Lagian juga masih ada kunci cadangannya gitu kan. Oke, cerita masalah kunci kita akhiri dulu ya. Aku mau lanjut untuk nyuci keset rumah ya, semuanya aku cuci. Ini ada 5 keset. Aku nggak beli keset baru ya mam, karena 5 keset ini tuh menurut aku masih layak dan bagus. Jadi tahun ini aku nggak beli keset baru, nanti kalau udah ada yang rusak baru aku ganti dengan yang baru ya, karena 5 keset ini aja itu udah cukup banget untuk satu rumah ya teman-teman. Untuk menyambut hari lebaran yang suci dan fitri, aku memutuskan untuk mencuci semua keset ini yang sebenarnya setiap bulan selalu aku cuci ya mam, meskipun gak setiap hari ya, karena memang nggak begitu kotor. Terus setiap hari itu pasti gantian aku jemur di luar ya, karena yang kamar mandi itu sering basah gitu ya, jadi pokoknya gantian, kalau basah ya aku ganti pakai yang kering, yang basah dijemur, biasanya kayak gitu aja ya mam. Jadi nggak begitu kotor banget sih menurut aku ya, makanya aku nggak sering-sering banget cucinya, dan biar nggak cepet rusak juga kan kalau sering-sering banget disikatin gitu ya. Ini aku cucinya pakai sabun colek biar bersihnya lebih cepet, dan nyucinya juga di luar ya supaya nggak kotor-kotor di kamar mandi. Hari ini tuh Pak suami udah mulai libur kerja ya teman-teman, tapi liburnya itu sampai H+2 lebaran. Jadi tanggal 2 itu suami aku udah masuk ya, insya Allah. Kalau nggak dia minta ekstra libur sehari atau 2 hari, nggak tahu, lihat ntar aja ya. Kalau aku sih ya nggak masalah ya teman-teman, mau masuk juga ya nggak masalah, karena memang nggak banyak saudara yang mau aku kunjungin gitu. Teman-teman sendiri gimana nih, udah pada beres-beres belum? Buat teman-teman yang udah berangkat mudik, mungkin rumahnya udah pada diberesin dulu ya sebelum berangkat mudik, supaya nanti pas pulang mudik itu jadi enak ya, udah bisa beristirahat dengan tenang di rumah, gak perlu memikirkan untuk beres-beres rumah lagi ya mam. Aku juga beres-beresnya ini supaya nanti di hari H itu aku udah tenang gitu ya, gak perlu beres-beres. Dan biasanya kan kalau pulang mudik itu pasti capek ya, habis perjalanan jauh, jadi bisa langsung istirahat gitu di rumah ya mam. Lanjut, ini kesetnya udah pada aku cuci, terus lanjut dijemur, dan selanjutnya aku juga mau nyuci gorden ini. Kalau gorden itu aku nyucinya setahun sekali aja ya mam, karena menurut aku nggak begitu kotor banget, dan warnanya juga abu-abu ya. Kalau ada kotoran mungkin debu-debu aja dan nggak kelihatan gitu ya. Kali ini mau aku cuci. Selama aku pindah ke sini itu aku belum nyuci sama sekali ya mam. Ini aku pindahnya itu udah sekitar dari bulan November, berarti berapa bulan ya, kurang lebih 5 bulan sampai 6 bulanan ya, hampir 6 bulan ya teman-teman. Alhamdulillah betah di rumah ini, Masya Allah ya. Dan alhamdulillah juga udah bisa rapi rumahnya, udah selesai renov depan, tinggal gerbang aja ya. Oke, selanjutnya aku mau ngisiin toples-toples aku ya teman-teman, pakai kue-kuean yang udah aku beli dan nastar yang aku bikin kemarin. Ini aku udah cuci dulu ya mam sebelumnya toplesnya. Mungkin teman-teman salvok ya, di beberapa video aku itu ada toples di dapur itu habis aku cuci ya, jadi aku cuci dulu, meskipun bersih tetap aku cuci lagi aja biar lebih bersih. Isian yang pertama ini aku ada Yupi ya mam, aku belinya yang kayak gini karena di tetangga aku adanya yang begini ya, aku nggak tahu ini berapa gram. Yang jelas sebungkusnya ini harganya 15 ribuan, karena toplesnya kecil jadi ya sedikit-sedikit ya teman-teman. Dan toples yang kedua ini aku isi pakai nastar yang aku bikin kemarin ya mam. Toplesnya ini tuh ternyata kecil banget ya, maksudnya itu lubangnya tuh kecil mam, jadi
untuk natain nastarnya ini lumayan agak susah. Mungkin teman-teman yang tangannya gede bakalan kesusahan ya untuk natain kue-kuehan di toples ini. Lebih cocok untuk isian yang nggak perlu ditata kayak permen terus kacang-kacang gitu ya, itu lebih gampang isinya ya mam. Tapi kalau kayak nastar ini kan harus ditatain satu-satu kayak gini ya. Dan jangan salfok, tangan aku udah bersih ya mam, insya Allah higienis aman ya. Nastarnya udah, lanjut lagi aku mau ngisi kue sus coklat ya mam. Untuk kue sus coklat ini per setengah kilonya itu harganya 30.000. Menurut aku udah murah ya mam, karena di online juga 1 kilonya tuh harganya sekitar 57 ya, hampir 60.000. Kayaknya kebanyakan kalau aku belinya 1 kilo, jadi aku ngecer aja beli di tetangga aku setengah kilo ya. Pokoknya kue-kuehan ini rata-rata aku belinya di tetanggaku ya mam. Kacang polong ini juga aku belinya di tetangga aku, harganya itu 17.000 per setengah kilo ya. Ini katanya sih enak ya mam, karena merek Jaipong, jadi mereknya udah terkenal gitu. Untuk susnya juga alhamdulillah kayaknya sih enak ya, belum aku cobain ya teman-teman, nanti aku cobain setelah buka puasa. Lanjut, toples aku yang gede ini mau aku isi dengan cemilan yang asin ya. Ini aku ada beli cemilan Ribut. Ini cemilan jadul ya teman-teman, pasti tahu lah ya, cemilan Ribut ini tuh legend banget. Aku suka sih, aku sama suami suka. Pokoknya cemilan yang aku beli ini semuanya memang disukai dengan aku sama Pak Su ya. Jadi aku juga cuma menyediakan tamu aja, tapi untuk kita juga gitu. Takutnya nggak banyak tamu, jadi nggak kemakan kan kalau beli cemilan yang nggak kita suka. Dan yang terakhir itu tadi aku isi pakai sus keripik ya mam, keripik usus, ya ampun belepotan. Aku belinya cuma setengah kilo karena harganya lumayan mehong ya. Setengah kilo tuh juga nggak full, karena semalam pas beli tuh udah dicemilin juga di jalan sama aku sama Pak Su, karena kita memang suka ya mam. Setengah kilonya itu 30.000, jadi kalau sekilo sekitar 35 mam, jadi sekilonya tuh 70.000. Oke, selanjutnya ini aku tinggal natain nih per minumannya. Ini ada air putih gelasan, terus ada juga teh ya. Untuk teh aku suka yang merek ini ya mam, untuk yang merek satunya aku kurang suka. Dan harganya juga kayaknya sih selisih ya, lebih mahal yang ini, selisihnya kalau nggak salah sih sekitar 2.000 ya, tapi kayaknya sih di tenggorokan lebih aman yang ini. Oke, untuk sisanya ini aku mau masukin ke toples-toples yang aku punya ya. Ini toples plastik udah aku cuci juga sebelumnya. Ini juga bukan toples bekas ya mam, cuma ada stikernya aja. Jadi ini kayak free gitu loh dari tempat kerjanya Pak Su gitu, buat toko, tapi banyak toko yang nggak mau, jadi ya dibawa pulang gitu ya. Lumayan buat tempat kerupuk-kerupuk dan sisa cemilan yang nggak cukup di toples. Nanti kalau udah habis tinggal di refill lagi aja ya teman-teman. Tahun ini aku nggak banyak bikin kue ya mam, cuma bikin kue nastar aja. Kalau tahun kemarin itu aku lumayan sih macem-macem, ada bikin kacang, terus macem-macem lah pokoknya ya. Kalau nggak salah sih 4 macem ya mam, lumayan. Tapi sekarang aku nggak tahu kenapa mager gitu ya mau bikin-bikin, jadi ya bikin nastar aja. Oke, ini sisanya mau aku simpen ke kotak sini aja biar aman dari tikus ya. Selanjutnya aku mau ngepel seluruh rumah. Tadi bagian belakang udah aku pel duluan, kamar dan dapur. Ini aku tinggal ngepel bagian ruang tamu sama teras depan aja. Kamar depan juga udah aku pel. Ini lumayan panjang ya mam. Mudah-mudahan teman-teman nontonnya gak bosen. Ini pun udah banyak yang gak aku record ya, karena baterai handphone aku tuh lemah kalau harus nge-record banyak video ya. Kegiatan aku tadi aku udah beresin belanjaan juga kan, paginya itu gak aku rekam. Dan banyak lagi kegiatan aku sebenarnya ya, yang belum aku lakuin itu cuma packing yang terakhir. Kayaknya sih aku besok aja ya mam, mendadak aja gitu supaya nggak banyak yang kelupaan, karena ada bahan-bahan makanan yang memang harus ditaruh di kulkas dulu sebelum dibawa ya. Jadi mendingan besok aja gitu, karena juga barang-barang aku nggak banyak juga sih yang mau dibawa ya.
Oke, nggak kerasa videonya udah mau habis. Aku mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan, dan mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua. Siapa tahu aku ada salah-salah kata sama teman-teman ya. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum teman-teman.